Sekarang udah lebih dari 50 tahun semenjak dolar itu dicabut dari emas. Semenjak tahun 1970, saat Presiden Amerika Serikat yaitu Richard Nixon melegalkan percetakan mata uang US dollar tanpa jaminan emas. Kenapa dulu nyetak uang itu harus berdasarkan emas yang ada? Ya simpel aja supaya nggak terjadi yang namanya inflasi. Menjaga nilai mata uang itu tetap stabil, karena dengan di-pack ke emas, pemerintah itu nggak bisa sembarangan buat nyetak uang karena jumlah emasnya terbatas. Dan ini juga yang bisa membangun kepercayaan masyarakat akan uang kertas, karena ada nilainya dan bisa ditukar dengan emas. Itulah sistem gold standard zaman dulu. Dan di zaman sekarang emas itu menjadi sebuah komoditas, store of value yang tahan akan inflasi dan juga cenderung stabil dalam jangka panjang. Tapi gimana kalau misalkan kita berpikir bahwa harga emas itu juga udah dimanipulasi oleh para elit di luar sana? Percaya atau nggak percaya, lihat aja kenaikan harga emas kayak yang kecil banget ya kan? Apakah ini sebuah konspirasi atau ini adalah sistem yang memang udah dirancang untuk menjaga kepercayaan kita terhadap yang namanya uang fiat? Emas sudah digunakan sejak 2.500 tahun yang lalu. Negara pertama yang menggunakan adalah negara Lydia. Lebih tepatnya adalah Kerajaan Lydia yang terletak di daerah Turki. Di sini mereka menggunakan emas sebagai alat tukar, sebagai uang untuk transaksi. Sistem ekonomi inilah yang akhirnya dipakai hampir seluruh negara di dunia sampai awal tahun 1971 yang disebut dengan gold standard. Termasuk semua percetakan uang kertas yang mana di sini adalah dolar. Itu dijamin dengan emas yang disepakati saat perjanjian Bretton Woods bahwa emas menjadi underlying atau jaminan dari setiap percetakan mata uang US dollar. Artinya memang ada emas beneran yang menopang uang kertas itu. Cuma pada tahun 1933 itu ada yang namanya Executive Order 6102 Gold Reserve Act. Ini adalah sebuah undang-undang yang isinya itu melarang seluruh warga Amerika untuk memiliki emas dan wajib menyerahkan emasnya kepada pemerintah Amerika. Sementara warga Amerika diberi selembar uang kertas yang diberikan sebuah gold certificate yang bernama dolar. Dan pada waktu itu, pemerintah menjamin setiap 35 dolar bisa ditukar dengan emas. Coba bayangin, emas yang lu kumpulin gitu ya, bertahun-tahun dengan kerja keras lu, dengan keringet lu gitu. Tiba-tiba dikasih ke pemerintah seenak jidat, adil nggak? Ya walaupun lu dikasih juga duit gitu berupa uang kertas yang ada gold sertifikatnya gitu kan. Tapi kan itu cuma sertifikat doang gitu, cuma label. Kan nggak sepadan gitu. Ini adalah scam, penipuan, dan perampokan besar-besaran dari pemerintah Amerika kepada rakyatnya sendiri. Lalu kita tahu pada tahun 1971, saat Presiden Amerika Serikat yaitu Richard Nixon menghentikan sementara convertibility dolar menjadi emas. Tapi faktanya sekarang udah lebih dari 50 tahun kita menggunakan sistem yang namanya fiat money. Dan negara-negara yang menyimpan dolarnya sebagai cadangan devisanya itu nggak bisa menukarkannya dengan emas. Tapi anehnya pada tahun 1974 saat Presiden Amerika Serikat yaitu Gerald Ford merancang sebuah RUU yang mengizinkan kembali warganya untuk membeli dan memiliki emas. Dan ini membuat harga emas melambung tinggi karena permintaan banyak. Nah, bagi mereka yang paham, ini adalah sebuah perbudakan dan perampokan terbesar pada abad ini. Saat Amerika mengubah sistem gold standard menjadi fiat standar, Amerika itu bisa mengekspor inflasi ke banyak negara yang menyimpan dolarnya sebagai cadangan devisa. Coba bayangin, selama ini kan kita tahu yang namanya ekspor itu kan berupa barang ya, berupa barang fisik gitu. Tapi ini inflasi ini bisa diekspor sama Amerika. Gimana nggak kerenderan tuh negara-negara yang nyimpen dolarnya ya kan? Termasuk di Indonesia mengalami inflasi pada awal tahun 1970-an. Pada waktu itu Indonesia masih bergantung pada impor barang-barang industri dan pangan, dan juga ekspor komoditas kayak minyak, karet, dan kayu. Imbasnya ke Indonesia, ya impor jadi makin mahal karena harga barang di luar negeri melambung tinggi akibat kombinasi faktor global dan kebijakan domestik. Cuma orang-orang ini nggak paham ya. Mereka kira ini cuma krisis ekonomi biasa gitu, jadi nggak akan berpengaruh terhadap uang mereka. Tapi tanpa mereka sadari, ini ada perubahan sistem fundamental yang sangat luar biasa di dalam sistem ekonomi dan keuangan di dunia. Dari yang awalnya gold standard menjadi fiat standar. Nah, buat mereka yang hold emas, ini ada peluang arbitrase yang sangat luar biasa. Karena setiap ada yang namanya krisis global, holder emas ini pasti senyumnya yang paling lebar gitu kan. Karena mereka tahu fiat ini ya sampah gitu, uang kertas ini sampah. Nah, mereka yang holder emas ini bisa arbitrase ke properti misalkan dengan harga yang lagi diskon. Kenapa? Ya karena si pemiliknya lagi butuh uang. Singkat cerita, pada tahun 1998, saat terjadi krisis ekonomi, dolar yang asalnya Rp2.000 per dolar naik super gila sampai Rp20.000 per dolar. Tapi yang bikin anehnya, sebelum tahun 1998,
lebih tepatnya pada tahun 1997, harga emas itu cuma 25.000 sampai 30.000 per gramnya. Dan ketika terjadi krisis di tahun 1998, harga emas mencapai all time high-nya, yaitu 150.000 sampai 200.000 per gramnya. Coba kalian pikir, ini apakah harga emasnya yang naik atau nilai rupiahnya kita yang turun? Coba pikir. Kita jadi orang tuh jangan terlalu polos gitu ya. Karena sejarah membuktikan bahwa krisis itu akan berulang dengan sistem dan pola yang hampir sama. Tahun 1931, 1971, 1998, 2008, dan 2020, 5 tahun kemarin. Dan setiap ada krisis, pasti harga emas itu selalu naik, ya kan? Kenapa? Apa ini sebuah kebetulan? Oh tidak. Ini udah sistem yang dirancang oleh para elit di luar sana. Tapi otak kita itu udah dimanipulasi, didoktrin tanpa kita sadari. Akan ada banyak pro dan kontra bahwa harga emas itu memang sengaja dimainkan oleh para pemain besar di luar sana. Tapi apakah betul seperti itu? Secara data, pasar emas memang dipenuhi oleh emas kertas. Nilai yang diperdagangkan jauh melebihi emas fisik. Bayangin, volume emas kertas saja bisa ratusan kali stok emas fisik yang ada di gudang. Kalau yang gua pelajarin gitu ya, emas kertas ini, dia itu semacam instrumen keuangan yang mewakili emas. Tapi bukan emas fisik yang biasa kita beli di toko emas. Maksudnya gimana? Maksudnya adalah mereka memperjualbelikan emas dalam bentuk kontrak, bukan emas fisik. Contohnya kayak kontrak future emas atau ETF yang nggak didukung 100% fisik emas. Jadi ETF emas dan kontrak emas ini membuat para investor itu punya emas tanpa harus pegang fisik emasnya. Dan masalahnya kalau emas kertas ini terlalu banyak di pasar emas, itu bisa terjadi yang namanya risiko sistemik dan juga kepercayaan. Jadi selama orang itu nggak minta emas fisik, ya sistem ini bakal jalan terus gitu. Tapi kalau banyak orang minta emas fisik barengan, ya pasar nggak akan sanggup bayar karena stok emas aslinya itu yang nggak sebanyak itu. Kan namanya juga kontrak gitu kan. Kontrak itu ya sebuah perjanjian. ETF juga sama, cuma dia berupa dokumen digital yang mencatat bahwa investor itu punya sebagian suatu aset yang mereka beli. Jadi kalau misalkan emas kertas ini suplainya lebih banyak dibandingkan emas fisik yang ada. Misalkan emas fisik di dunia itu ada 1000 ton emas, tapi kan ada ETF, ada kontrak future, atau yang sering orang sebut itu kontrak derivatif lah. Ini bisa membuat suplai emas di atas kertas yang diperdagangkan itu bisa lebih dari 1000 ton. Tujuannya buat apa? Ya untuk memainkan harga pasar gitu, tapi tanpa benar-benar menyentuh emas fisiknya. Dan ini bisa menciptakan yang namanya ilusi pasokan emas. Jadi seolah-olah ada banyak emas yang diperjualbelikan, padahal itu cuma angka di layar. Ya bisa dibilang ini manipulasi nggak sih? Kasus JP Morgan, salah satu bank terbesar di dunia, dituduh melakukan manipulasi harga di pasar emas dan perak dengan menggunakan derivatif dan teknik spoofing. Spoofing itu memasukkan order jual beli besar, tapi palsu, lalu membatalkannya cepat sebelum tereksekusi. Tujuannya buat apa? Tujuannya untuk menciptakan sebuah ilusi supply and demand palsu untuk bisa menggerakkan harga di pasar. Dan buktinya baru ketahuan pada tahun 2020. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa trader JP Morgan bersalah atas manipulasi pasar logam mulia selama lebih dari 8 tahun. Inilah spekulasi, ponzi, dan manipulasi oleh institusi besar. Mereka jual banyak kontrak future emas, short selling. Terus pasar lihat nih, budget, ada yang mau jual gede-gedean ya kan? Akibatnya harga future emas langsung turun, dan trader panik. Mulai jual juga emas fisiknya, dan harga emas fisiknya juga ikut turun. Padahal institusi tadi itu nggak jual emas fisiknya, mereka cuma main kontraknya aja gitu. Jadi nggak main di emas fisik. Inilah kontrak derivatif, bisa mengontrol harga pasar nyata, walaupun cuma angka di layar. Lalu Bank Sentral juga jadi pembeli emas terbanyak dalam 50 tahun terakhir ini. Bank Sentral Amerika, Tiongkok, Rusia, India, Arab Saudi, mereka hoarding gold gila-gilaan. Kenapa? Karena mereka mau ngurangin ketergantungan sama dolar. Mereka mau nambahin cadangan devisanya dengan emas, bukan dengan dolar. Karena ya memang dolar itu nggak ada value-nya. Tapi anehnya, kenapa harga emas itu kayak yang kagok mungkin ya bahasanya, atau kayak yang ditahan gitu. Padahal kan demand-nya banyak tuh kan. Bank sentral aja sampai hoarding gold gila-gilaan, tapi kenaikan harga emasnya itu kayak yang ditahan gitu. Kenapa? Ya mungkin tadi karena emas kertas itu, karena kontrak derivatif itu. Dan ini ya manipulasi, spekulasi. Cuma lewat layar, cuma angka-angka yang ada di layar. Karena kalau misal emas itu naik, artinya mata uang fiat apapun itu pasti melemah. Dan institusi besar itu punya cara agar tetap bisa menjaga harga emas itu tetap rendah. Buat apa? Ya buat menjaga kepercayaan terhadap uang fiat, terhadap uang kertas. Menjaga agar harga emas itu tetap rendah, itu sama dengan menjaga narasi
narasi bahwa sistem ini masih kuat. Tapi yang jadi pertanyaan, gimana jadinya kalau misal emas ini diperdagangkan dengan permintaan asli, bukan permintaan semu? Jawabannya pasti harga emas bisa meledak dan memperlihatkan seberapa rapuhnya sistem keuangan di dunia sekarang ini. Tapi mereka takut dunia menyadarinya. Emas itu memang menjadi aset pelindung terakhir saat fiat runtuh. Dan ini memang fakta. Banyak bank sentral dan negara yang hoarding gold gila-gilaan selama 50 tahun terakhir. Karena ya, sistem fiat ini ya sampah. Tapi mereka memainkan sistem di dalamnya secara diam-diam. Karena kalau misalkan publik ini tahu bahwa harga emas itu dimanipulasi, itu bisa menghancurkan kepercayaan kepada bank sentral, kepada mata uang fiat, kepada ekonomi berbasis utang. Dulu orang Amerika dipaksa lepas emas, suruh pegang dolar. Dan sekarang digoda lepas emas, suruh pegang Bitcoin. Yang mana katanya ini adalah emas digital. Dan ini menimbulkan pro dan kontra. Tapi intinya, negara-negara besar ini mau pegang emas, sedangkan kita, rakyat kecil, disuruh pegang mainan bikinannya mereka. Apakah ini sebuah konspirasi? Atau memang kita sudah ada di dalam ilusi yang mereka buat? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar.